A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Nur Azizah dari kelas K2 D3 Akuntansi Universitas Tidar. Di sini saya akan menerapkan tentang studi kasus skandal korupsi dan kebocoran data di perusahaan e-commerce XYZ. Ini adalah contoh dari rangkuman 4 bab yang saya rangkum. Berikut adalah penjelasannya. See you. Oke, dari yang pertama yaitu dari latar belakang. Perusahaan e-commerce XYZ adalah salah satu raksasa di industri e-commerce Indonesia. Tengah menghadapi krisis kepercayaan yang serius. Korupsi dan kebocoran data pribadi pelanggan telah mengguncang industri dan memicu kemarahan publik. Kemudian, analisis berdasarkan keempat bab. Yang pertama, etika dan teknologi informasi. Pelanggaran etika, perusahaan XYZ telah melanggar prinsip-prinsip etika dalam teknologi informasi dengan tidak melindungi data pribadi pelanggan secara memadai. Kebocoran data ini merupakan pelanggaran privasi yang serius dan dapat berdampak buruk pada kehidupan para pelanggan. Yang kedua adalah tanggung jawab. Sebagai perusahaan yang mengelola data pribadi dalam jumlah besar, perusahaan XYZ memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keamanan data tersebut. Kegagalan dalam hal ini menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan terhadap etika bisnis. Bab kedua, etika bisnis dalam jaringan. Yang pertama, reputasi perusahaan. Skandal ini telah merusak reputasi perusahaan XYZ secara signifikan. Pelanggan merasa dikhianati dan tidak lagi percaya pada perusahaan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang nomor 2, tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa bisnis yang mereka jalankan tidak merugikan masyarakat. Korupsi dan kebocoran data merupakan bentuk pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Bab ketiga yaitu informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama ada Undang-Undang ITE. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau UU ITE. Perusahaan XYZ dapat dikenai sanksi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Yang kedua, transaksi elektronik. Kebocoran data dapat berdampak pada keamanan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan dapat menjadi korban penipuan atau kejahatan akibat kebocoran data tersebut. Bab keempat yaitu gerakan anti korupsi. Yang pertama, korupsi sistematis. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan korupsi sistematis di dalam perusahaan. Korupsi ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan biasa. Yang kedua, transparansi. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus terbuka dan jujur kepada semua publik segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Kemudian alur kasusnya dari bab ini yaitu yang pertama, skema korupsi. Sejumlah karyawan XYZ terlibat dalam skema korupsi dengan menjual data pribadi pelanggan kepada pihak ketiga. Data ini kemudian digunakan untuk melakukan penipuan atau kejahatan siber. Yang kedua, kebocoran data. Akibat dari skema korupsi tersebut, terjadi kebocoran data dalam skala besar. Data pribadi jutaan pelanggan termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kartu kredit tersebar luas di dark web. Yang ketiga, penegakan hukum.
Pihak berwajib melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap sejumlah pelaku. Perusahaan XYZ juga dikenakan sanksi administratif dan denda yang besar. Yang terakhir, dampak. Pelanggan perusahaan XYZ mengalami kerugian finansial dan psikologis akibat kebocoran data. Reputasi perusahaan hancur dan kepercayaan publik terhadap industri e-commerce secara keseluruhan menurun. Kemudian, contoh penerapan kasusnya, yang pertama ada investigasi mendalam. Perusahaan XYZ harus melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terlibat. Kemudian, perbaikan sistem keamanan. Perusahaan perlu melakukan perbaikan sistem keamanan data secara menyeluruh, termasuk enkripsi data, autentikasi data, 2 faktor, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, kompensasi. Perusahaan harus memberikan kompensasi kepada pelanggan yang menjadi korban, misalnya dengan menawarkan perlindungan identitas atau mengganti kerugian finansial. Selanjutnya, transparansi. Perusahaan harus terbuka kepada publik mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dengan penegak hukum. Perusahaan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk memberantas kejahatan. Nah, kemudian dari dampak skandal korupsi dan kebocoran data di perusahaan e-commerce XYZ, skandal ini telah menimbulkan dampak yang sangat luas, baik bagi perusahaan, konsumen, maupun industri e-commerce secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. Yang pertama, ada kerugian finansial bagi perusahaan. Perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat denda, biaya investigasi, dan penurunan pendapatan akibat hilangnya kepercayaan konsumen. Bagi konsumen yang menjadi korban penipuan atau kejahatan siber akibat kebocoran data juga mengalami kerugian finansial. Yang kedua, kerugian reputasi bagi perusahaan. Reputasi perusahaan hancur dan sulit untuk dipulihkan. Pelanggan akan hilang kepercayaan dan beralih ke pesaing. Bagi industri, skandal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh industri e-commerce sehingga berdampak negatif pada perusahaan industri secara keseluruhan. Dampak psikologis bagi konsumen. Konsumen yang menjadi korban kebocoran data seringkali mengalami stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman karena was-was datanya akan disalahgunakan. Dampak hukum bagi perusahaan. Perusahaan dapat dikenai sanksi hukum yang berat, baik dari pemerintah maupun dari pihak konsumen yang mengajukan gugatan. Bagi pelaku korupsi dan kebocoran data akan dihadapkan pada proses hukum dan kemungkinan hukuman penjara. Yang terakhir, perubahan regulasi. Skandal ini dapat mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dan kebocoran data merupakan ancaman serius bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan harus bertanggung jawab atas keamanan data pribadi pelanggan dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Konsumen juga perlu lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi mereka dan memilih perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal keamanan data. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini yaitu yang pertama, pentingnya etika bisnis. Perusahaan harus menjalankan bisnis dengan etika yang tinggi dan menempatkan kepentingan pelanggan sebagai prioritas utama. Yang kedua, keamanan data adalah prioritas. Perusahaan harus menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk membangun sistem keamanan data yang kuat dan melakukan audit keamanan secara berkala. Yang ketiga, transparansi.
Perusahaan harus terbuka dan jujur kepada publik mengenai segala bentuk pelanggaran yang terjadi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya. Yang keempat, kerjasama dengan pihak berwenang. Perusahaan harus bekerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk memberantas kejahatan siber. Yang terakhir ada perlindungan konsumen. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan itulah beberapa pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini yang saya buat. Mari kita bahas lebih dalam mengenai aspek-aspek lain dari studi kasus skandal korupsi dan kebocoran data di perusahaan e-commerce XYZ. Yang pertama, peran media sosial dalam menyebarkan berita. Media sosial telah menjadi kekuatan yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Dalam kasus ini, media sosial berperan sangat signifikan dalam yang pertama, penyebaran informasi. Berita tentang skandal ini menyebar dengan sangat cepat melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Hashtag-hashtag tertentu menjadi trending topik dan memicu diskusi yang meluas di kalangan pengguna. Yang kedua, pembentukan opini publik. Media sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, dan tuntutan terhadap perusahaan. Opini publik yang terbentuk sangat negatif dan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai aspek-aspek lain dari studi kasus skandal korupsi dan kebocoran data di perusahaan e-commerce XYZ. Yang pertama, peran media sosial dalam menyebarkan berita. Media sosial telah menjadi kekuatan yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Dalam kasus ini, media sosial berperan sangat signifikan dalam yang pertama, penyebaran informasi berita tentang skandal ini menyebar dengan sangat cepat melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, serta hashtag-hashtag tertentu yang memicu trending topik dan diskusi yang luas di kalangan pengguna. Yang kedua, pembentukan opini publik. Media sosial menjadi wadah bagi masyarakat mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, dan tuntutan terhadap perusahaan. Opini publik yang terbentuk sangat negatif dan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Yang terakhir, aksi kolektif. Media sosial juga memfasilitasi aksi kolektif seperti boikot terhadap produk perusahaan atau pembuatan petisi online. Kemudian, dampak jangka panjang terhadap industri e-commerce. Skandal ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap industri e-commerce, diantaranya 1. Meningkatkan regulasi. Pemerintah akan semakin ketat dalam mengatur industri e-commerce, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Perusahaan e-commerce harus mematuhi regulasi yang lebih ketat dan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memastikan keamanan data. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen akan menjadi lebih selektif dalam memilih perusahaan e-commerce. Mereka akan lebih memperhatikan reputasi perusahaan, kebijakan privasi, dan keamanan data sebelum melakukan transaksi. Yang ketiga, peningkatan pesaing. Perusahaan e-commerce yang mampu menjaga kepercayaan konsumen akan mendapatkan keuntungan kompetitif. Sebaliknya, perusahaan yang terlibat dalam skandal serupa akan sulit untuk bertahan. A few moments later. Yang terakhir, inovasi dalam keamanan data. Skandal ini akan mendorong perusahaan e-commerce untuk berinvestasi dalam teknologi keamanan data yang canggih. Hal ini akan meningkatkan keamanan data secara keseluruhan di industri e-commerce. Kemudian, aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan yang mereka investasikan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Mereka dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Skandal ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan, terutama jika industri e-commerce merupakan sektor yang penting. Yang terakhir, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara adil. Pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap industri e-commerce dan
memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar peraturan. Dalam memahami dampak jangka panjang dari skandal ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang perlu mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan dan membangun industri e-commerce yang lebih aman dan terpercaya. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.